semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Baik di 102,8 FM Insan Mesra dimanapun Anda berada, seperti yang telah kita informasikan untuk beberapa hari ini bahwa hari ini kita akan kedatangan tamu dua orang yang luar biasa. Dan hari ini kita akan bersama dengan Institut Teknologi B.J. Habibie. Ada dua narasumber yang akan berbicara terkait dengan ITH untuk hari ini. Banyak pertanyaan mungkin yang ada di benak Anda. Nanti Anda bisa sampaikan untuk 1 jam ini. Ya. Program ini akan dipandu oleh Mamang. Dan Anda nanti bisa ikut bergabung melalui fanpage kita di Radio Mesra Kota Parepare untuk bertanya, atau melalui telepon di 085395350907. Mamang, silakan. Ya, terima kasih rekan Dimas, dan kita di sini tidak sendiri, ada juga Mbok Logo di sini lagi bermanis. Kita ucapkan dulu selamat datang, assalamualaikum buat narasumber kita, Bapak Dr. Engineering Bapak Armin Lawi. Esos, ya luar biasa. Engineering. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik ITH Parepare. Ya, selamat datang Pak. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Yang kedua kalinya kayaknya berkunjung ke sini Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Yang kedua ada Bapak Alpian Tri Putra, DA Eskom, Mkom. Beliau adalah dosen program studi sistem informasi dan juga merupakan ketua tim penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri ITH Parepare. Ya, selamat datang Pak. Nah, ini pertama kalinya ke sini. Wah, pada segar-segar semua ini kayaknya ini. Iya, alhamdulillah. Dan hari ini kita spesial dialog terkait dengan eksistensi dari Institut Teknologi B.J. Habibie, merupakan perguruan tinggi menjadi kebanggaan masyarakat Kota Parepare yang alhamdulillah pada hari ini sudah melaksanakan proses perkuliahan ya. Baik, mungkin bisa disampaikan dulu terkait dengan informasi terakhir atau perkembangan terakhir dari Institut Teknologi B.J. Habibie. Silakan Pak. Ya, makasih banyak. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi terima kasih atas undangannya, telah mengundang kami untuk acara sosialisasi dan promosi Institut Teknologi B.J. Habibie secara umum. Namun nanti secara khusus kita akan bahas tentang bagaimana seleksi rekrutmen mahasiswa melalui penerimaan mahasiswa baru untuk seleksi mandiri, karena seleksi nasional berbasis seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru saja berakhir, dan insya Allah tahapan terakhir itu tanggal 20 untuk pengumuman seleksi berbasis tes. Itu akan diumumkan pada hari Selasa untuk SNMPT. Selasa minggu depan ya Pak? Selasa minggu depan ya. Baik. Ya, dan insya Allah dari seluruh rangkaian tersebut kita sudah menjaring sekitar 108 untuk tes mandiri, berbasis tes untuk seleksi nasional, dan untuk prestasi itu ada sekitar 135 mahasiswa, dan sisanya kita masih tetap tingkatkan kuotanya sehingga kesempatan adik-adik di Parepare dan sekitarnya itu bisa diterima, itu bisa menjadi lebih besar lagi nanti. Seperti itu. Iya, untuk saat ini sudah ada berapa fakultas yang dibuka di ITH ini, Pak Dr.? Jadi sesuai dengan OTK dari Kementerian, kita tidak punya fakultas, kita punya jurusan. Dan jurusannya ada 2 saat ini, jurusan teknologi produksi dan industri. Itu terdiri dari 1 prodi, program studi ilmu komputer, dan kemudian jurusan sains. Itu ada 2 program studi, yaitu program studi sistem informasi yang Pak Alfian berhome base, dan juga program studi matematika. Dan baru saja kita di ACC untuk program studi teknologi pangan itu pekan lalu kita sudah mendapatkan izin operasional dan kita siap untuk langsung mengeksekusi. Dan kemarin maksudnya hari Rabu ya. Rabu itu kita juga sudah
mau berdiskusi dengan pihak Kementerian Direktorat Kelembagaan Dikti untuk program studi sains aktuaria. Aktuaria itu adalah bidang ilmu tentang berkaitan dengan prediksi-prediksi dan peramalan risiko, keuntungan pasar dan sebagainya untuk asuransi dan perbankan. Dan satu lagi adalah rekayasa sistem energi atau yang menitik beratkan pada rekayasa energi terbarukan yang khususnya berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga bayu yang kita konsentrasi ke sana, dan itu alhamdulillah sudah disepakati oleh Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Jadi kami tidak bisa dengan seenaknya membuka karena ini basisnya PTN dan juga harus mengikuti regulasi yang ada di kementerian dan seterusnya. Berarti ini merupakan salah satu prodi andalan ya untuk pengembangan teknologi terbarukan ini istilahnya kan. Ini kan merupakan sebuah sumber daya energi yang bisa dimanfaatkan dengan ramah lingkungan tentunya Pak Dokter ya. Sampai di mana perkembangannya sekarang untuk prodi itu Pak? Kemarin kita sudah sepakat dan kita tinggal menunggu waktu untuk dikeluarkannya SK operasional. Dan begitu SK operasional keluar langsung kita rekrut. Sama dengan teknologi pangan, begitu keluar SK-nya langsung kita ini. Dan sebelum rekayasa sistem energi, program studi rekayasa sistem energi nanti kemungkinan ada beberapa prodi yang bermunculan karena calon dosen SDM-nya itu sudah dianggap sudah memenuhi dan juga keunikan dan keunggulan itu sudah kita paparkan dan tidak ada pertanyaan secara yang sangat krusial untuk dipertimbangkan. Jadi insya Allah ada banyak ini, nanti kita tinggal menunggu saja. Dan hari ini juga kita akan berdiskusi tentang keunikan dan keunggulan untuk teknik perkapalan. Jadi mungkin nanti kami tidak bisa sampai mungkin hanya bisa sampai jam 10.15 karena jam 11 itu kita akan ada pertemuan Zoom lagi dengan pihak Direktorat Kelembagaan untuk teknik perkapalan. Ya, dan tentunya ini sangat sinkron dengan topografi atau demografi yang ada di Kota Parepare Pak Dokter ya. Nah, sekarang untuk antusias mahasiswa yang sekarang menuntut ilmu di perguruan itu luar biasa Pak, luar biasa. Dari untuk seleksi nasional saja itu kan ada 2 tahap. Seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, dulu namanya seleksi undangan, itu sekitar 280 mahasiswa yang mendaftar. Padahal itu kan mahasiswa yang seleksi yang terpilih dari sekolah masing-masing, dan awalnya kita coba buka 32 mahasiswa untuk program studi ilmu komputer dan sistem informasi, jadi totalnya ada 64. Tapi karena banyak peminatnya, kami tingkatkan kuotanya. Kita tingkatkan kuotanya, kita menerima 64 masing-masing program studi, dan walhasil yang mendaftar ulang untuk sudah sah menjadi calon mahasiswa baru kita itu ada sekitar 51 yang dari ilmu komputer dan 49 dari sistem informasi. Dan tentunya sudah dipersiapkan juga fasilitas ruangan dan itu kalau itu ini Dikti tidak mungkin memberikan izin kalau tidak ada fasilitas tersebut. Dan kami juga rencana nanti untuk mengadakan seminar untuk sosialisasi dan promosi ITH itu di Gedung Pemuda, sekaligus memperkenalkan bagaimana perubahan drastis yang kami telah lakukan untuk persiapan perkuliahan di ITH. Iya, baik. Pak Alfian sebagai ketua program prodi ya, ketua prodi ya. Ketua tim PMB. Ketua penerimaan. Dan ini juga merupakan dari bagian dari sistem informasi dari ITH ini. Bagaimana sekarang Pak terkait dengan penerimaan siswa? Kan banyak masyarakat bertanya gimana mau masuknya, kemudian jurusan apa saja, kemudian bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin Pak Alfian bisa jelaskan Pak. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sahabat Insan Mesra dimanapun berada. Jadi saya selaku ketua tim penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Jadi kalau kemarin itu Pak ada jalur seleksi nasional yang dilaksanakan oleh pusat, itu yang berbasis yang dikatakan tadi oleh Pak
Pak Dr. Armin, yaitu berbasis prestasi dan berbasis tes. Itu kemarin sudah dilaksanakan dan tinggal menunggu pengumuman untuk yang jalur berbasis tesnya. Nah, kalau saya di sini terkait dengan jalur mandiri untuk penerimaan mahasiswa baru di ITH, dan alhamdulillah kemarin sudah terbuka Pak, dimulai dari tanggal 25 Juni sampai nanti tanggal 25 itu pendaftaran untuk jalur mandiri UTBK seleksi berbasis tes berbasis komputer. Itu kalau misalnya ada mahasiswa mau mendaftar itu masih terbuka peluang. Tapi untuk saat ini Pak, itu yang baru ada prodi ada 4 sebagaimana yang tadi disebutkan, ada ilmu komputer, sistem informasi, matematika, dan teknologi pangan. Dan tapi untuk yang 3 prodi ini yang sudah berjalan dari tahun sebelumnya. Adapun yang prodi baru yang baru juga akan diselenggarakan tahun ini itu yang teknologi pangan. Jadi kalau yang 3 prodi ini itu yang sudah ada mahasiswa yang 1 angkatan kemarin. Adapun yang teknologi pangan ini baru memang terbuka pada tahun ini, dan insya Allah nanti akan menyusul juga beberapa prodi lagi yang sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Pak Armin. Pak Alvin, ada persyaratan khusus enggak misalnya untuk masuk ITH ini, misalnya ada fit and proper test terkait dengan standar IQ yang dibutuhkan, mungkin seperti itu kan ya? Menyangkut nama Pak Habibie seorang teknokrat gitu ya. Sebenarnya sih Pak, kalau pendaftaran secara umum saja semua bisa calon mahasiswa mendaftar baik dari jurusan manapun, setidaknya kalau mungkin persyaratan yang mungkin ada yang basicnya lah. Kalau dia mau masuk di bagian komputer seoptimal mungkin ada yang basic komputer mungkin. Tapi kalau dibilang kalau secara umum sih semua bisa daftar Pak. Kan sekarang kalau tidak salah yang merupakan salah satu program kita problem kita di perguruan tinggi adalah ketika mahasiswa ini misalnya tiba-tiba ketika tengah perjalanan nih, saya salah jurusan nih, ternyata. Nah, ini kan yang perlu dipit, apakah mereka benar-benar berminat di situ. Nah, itu ada tes seperti itu tidak Pak? Nanti kan akan dilaksanakan ini Pak, seleksi jalur ujian tes yang akan dilaksanakan nanti tanggal 19 sampai 30. Nah, situ nanti dijaring mahasiswanya Pak, bahwasanya dia kalau misalnya memenuhi standar penilaian, dia cocok untuk prodi yang mana. Seperti itu. Nah, untuk kelebihan lain nih Pak Alvin, kan biasanya sebagai orang tua nih kan kita misalnya ada keringanan ini kan, keringanan itu, fasilitas ini yang didapat oleh mahasiswa ketika berkuliah di sana Pak Alvin. Jadi sistem pembayaran kalau dibilang masalah keringanan mungkin dari sisi pembayaran UKT, karena sistem pembayaran kalau yang di perguruan tinggi negeri Pak, dia berbasis UKT, cukup uang kuliah tunggal saja. Yang itu diterapkan juga di ITH, dan saat ini ITH menerapkan ada 3 tingkatan UKT, ada UKT tingkat 1, 2, dan 3. Dan itu nanti akan dilihat dari dari calon mahasiswa, dari sisi kelayakan, dari sisi kelayakan dia layaknya berada di UKT mana. Jadi UKT yang paling rendah itu 500.000, yang paling tinggi 3 juta. Berarti cukup murah juga untuk berkuliah di situ ya. Kemudian untuk pendaftaran kan biasanya sekarang rame-rame nih, mulai dari SMP sampai SMA sudah menggunakan sistem online. Apakah juga menerapkan seperti itu Pak? Alhamdulillah Pak, kami juga sudah menerapkan yang berbasis seperti itu. Jadi mahasiswa nanti bisa akses di pmb.ith.ac.id. Untuk yang jalur sekarang, yang jalur seleksi mandiri berbasis UTBK, itu nanti bisa akses di situ di pmb.ith.ac.id. Dan ini nanti ini kan sistemnya tes ya, bukan melihat daripada hasil dari ujian terakhir anak-anak kita yang di SMA ini, bukan Pak ya? Bukan Pak, kalau yang sekarang kan yang berbasis UTBK, jadi mahasiswa nanti melalui seleksi jalur tes semua, jadi nanti ada penilaian. Kalau misalnya mencapai skor yang ditetapkan, dia lulus terkait dengan itu jalur penerimaan mandiri. Untuk kuota sendiri nih Pak Alvin, ada kira pembatasan atau sudah terbatas atau seperti apa ini untuk kuota yang disiapkan? Jadi kalau kuota sebenarnya kampus memang harus menerapkan seperti daya tampung Pak. Dari daya tampung itu memang juga ada arahan dari Kemendikbud, bahwasanya memang setiap perguruan tinggi harus menerapkan daya tampung supaya bisa memperhitungkan jumlah mahasiswa yang bisa mendaftar. Kalau ITH sendiri
daya tampung yang sudah ditetapkan kemarin prodi ilmu komputer 160 Pak. Iya. 160 kalau sistem informasi sama 160 juga, matematika 40. Iya. Teknologi pangan Pak. Iya. Baik, silakan nanti kami juga mempersiapkan yang ingin bertanya di 085395350907 untuk kita berdiskusi bersama teman-teman kita yang dari ITH. Pak Dr. Armin, ini kan biasanya juga ketika ingin berkuliah, biasanya yang menjadi patut perhatian dari teman-teman di mahasiswa ini adalah terkait dengan dosen. Ini kan juga mungkin perlu disampaikan ke masyarakat bahwa dosen-dosen disiapkan untuk tenaga pengajar dan pendidik yang ada di ITH ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau dosen itu alhamdulillah sudah diseleksi berdasarkan melalui BKN, Badan Kepegawaian Negara, karena semua statusnya harus PNS, ASN Pak ya, ASN apakah PNS atau P3K. Iya. Untuk dosen-dosen itu alhamdulillah kita sudah punya sesuai dengan syarat minimum dari perguruan tinggi negeri itu 5 prodi per satu dosen, 5 dosen per satu prodi. Dan kualitasnya luar biasa Pak. Yeah. Kualitasnya luar biasa, dan itu banyak dari ada alumni luar negeri dan juga ada dari dalam negeri. Kalau tidak salah Pak dokternya dari Jepang ya kemarin. Ya, kalau saya kebetulan juga alumni dari Jepang, computer science. Dulu ya saya asli Parepare, bidangnya computer science khususnya di masalah internet working dan sebagainya. Itu S1 di Unhas dulu, kemudian S2, S3-nya seluruhnya di Jepang, dan alhamdulillah pernah menjadi dosen sebelum kembali ke Indonesia itu di universitas swasta di Jepang, di Kyushu Sangyo University, dan sekarang juga statusnya masih visiting professor Pak, cuma karena harus mengabdi di kampung halaman ini, jadi sekali-kali saya balik. Ya, tapi status di sana masih ini, makanya banyak sekali yang ingin minta bantuan untuk sekolah lanjut ke Jepang itu, dan senang hati saya bisa bantu, apalagi kalau bidangnya ilmu komputer. Karena itu teman-teman saya waktu di Jepang dulu itu semua sudah rata-rata profesor, jadi tinggal pakai WA atau pakai Line, itu mereka siap untuk membantu. Ya Pak Dokter, kalau tidak salah kan ini PC ya, mungkin diluruskan nanti dari ITH ini adalah menciptakan teknokrat. Tentu dalam metode pembelajarannya ini kan lebih banyak penelitian dan praktek tentunya. Nah, untuk kesiapan peralatan penunjang atau praktek ini ada seperti apa nih Pak? Ya, kita punya banyak perangkat Pak. Kita punya banyak perangkat yang sekarang itu tinggal sarananya dulu kita perbaiki, terutama di Gedung Pemuda. Itu kita sudah merancang berapa lab, kita ada 4 lab kalau tidak salah, dan di gedung sekarang itu kita masih punya 1 lab di bekas DPRD atau kampus 1, dan itu kita sudah manfaatkan semuanya. Dan mengenai perangkat insya Allah begitu sarana dari atau fasilitas yang sudah kami sediakan itu sudah memenuhi standar, insya Allah kami akan langsung eksekusi. Dan tentunya juga ini ada yang sistem menggunakan pengabdian kepada masyarakat, tentunya mungkin lebih besar ini karena pemanfaatan tadi energi tadi Pak Dokter ya. Ya, sekedar informasi juga bahwa untuk kita banyak menahan diri sekarang Pak, karena banyak sekali yang ingin bekerja sama, terutama Latal Robotics dari Singapura itu mereka sudah ingin sekali datang untuk bermitra untuk melakukan pengembangan peningkatan kapasitas terutama SDM daerah di sini. Tapi karena kami masih memandang belum siap karena dari faktor SDM, dan juga SDM kita kan masih kurang, baru 15 dosen dari seluruh dosen yang ada, dan pimpinannya masih ini. Dan insya Allah jika semuanya sudah lengkap itu mitra-mitra kami itu insya Allah akan tetap di ini, karena kalau diundang dan ternyata belum siap kan kredibilitas kami nanti akan berkurang. Nah, itu bukan cuma di Latal Robotics Singapura, ada juga dari the University of Tokyo untuk bekerja sama dalam bidang kecerdasan buatan, dan saya sudah berkomunikasi dengan mereka. Insya Allah awalnya mereka mau datang, tapi saya bilang nanti kami yang datang ke Tokyo, saya bilang kalau sudah lengkap ininya siap penelitian bersama untuk joint publication yang kami setengah persiapkan. Jadi harus menahan diri dulu kita Pak, karena baru 1 tahun. Iya, baik, sebagai masyarakat juga kami di sini merasa bangga dengan adanya Pak
fakultas ini atau perguruan tinggi ini, karena memang harapan kita majunya sebuah negara biasanya dari industri dan kemampuan bagaimana orang-orangnya bisa melakukan perubahan dalam sisi teknologi industri. Nah, ini sangat penting. Nah, sebenarnya visi dan misi yang diharapkan dari perguruan tinggi ini seperti apa, Pak Dokter? Ya, kita ingin menjadi perguruan tinggi teknologi yang berbasis teknologi yang unggul. Unggul dalam hal ini ya kalau implementasinya harus dapat A akreditasinya seperti itu, dan itu kita target pada paruh waktu pertama dari rencana jangka panjang, yaitu untuk target kami itu tahun 2026 insya Allah bisa 2025 atau 2026 sudah bisa dicapai, dan menjadi ini industri yang ramah lingkungan. Ya, yang melengkapi daripada industri tanpa cerobong asap dari Pak Wali Kota itu. Terutama penggunaan energi secara efektif dan efisien seperti itu. Ya, baik Pak Alfian, ini menarik kalau kita berbicara terkait dengan mahasiswa. Nah, ini kan juga menjadi kendala. Kadang kemarin ada mahasiswa datang ke sini, kita berdiskusi terkait dengan masa depan mereka ini. Nah, ini juga sebenarnya menyangkut kredibilitas dari sebuah perguruan tinggi, bagaimana dia bisa berhasil menciptakan mahasiswa yang mapan, mandiri, dan berpengetahuan tinggi tentunya. Nah, kondisi sekarang ini kan agak gimana gitu kalau kita lihat kondisi sekarang ini. Nah, untuk pembinaan sendiri terhadap mahasiswa atau melihat mahasiswa potensi ini seperti apa sebenarnya di ITH ini, Pak Alfian? Ya, jadi kalau untuk di ITH sendiri Pak, ya karena memang masih terlalu baru dan juga mahasiswa masih satu angkatan, tapi alhamdulillah saya lihat dengan progres yang ada sekarang ini, ya sekarang sudah di ITH itu Pak sudah membentuk beberapa UKM kegiatan mahasiswa. Ya, jadi ada diantaranya ada futsal, ada kesenian, ada tari, ada apa lagi? Ini untuk organisasi seperti membangun karakter mahasiswa. Jadi itu bisa membentuk karakter dan masing-masing soft skill dari mahasiswa, dia bidangnya di mana itu bisa masuk nanti di situ, Pak. Ya, ini kan sekarang yang menjadi problem adalah kemarin kita berapa kedatangan mahasiswa 5 ya. Kita bertanya apa cita-citanya, dia bingung ini cita-citanya apa. Ini kan dia menyangkut karakter dan mental mahasiswa betul. Kita. Mungkin ke depannya ada perencanaan seperti apa program untuk membuat mental dan karakter mahasiswa ini kita bisa lebih baik. Ada tidak perencanaan ke depan program khusus seperti itu, Pak? Ya, mungkin bisa nanti kita mengadakan terkait dengan ini kayak workshop atau seminar terkait dengan bagaimana peningkatan atau bagaimana bisa menumbuhkan memotivasi terkait dengan mahasiswa ini, karena memang Pak jujur memang mahasiswa sekarang ini memang kalau dibilang masalah mental itu yang paling kurang. Nah, kalau mungkin tugas berat kita ini. Betul betul Pak, kalau dibilang mungkin keberanian oke, tapi mentalnya yang tidak ada. Mental terutama pengembangan diri, kreativitas Betul, Pak. Ya, mudah-mudahan kita berharap ITH nanti ini bisa mengembangkan dan menarik atau minat bakat dari adik-adik yang sudah tamat SMA ini untuk berpacu, kemudian mau berpikir bagaimana ke depannya. Kadang kan kesulitan kita adalah bagaimana memotivasi mereka nih. Betul, bahwa kalian ini harus mantap nih nanti ke depannya. Indonesia ini sudah sangat berbahaya ketika kalian tidak ujung tombak dari negara ini. Betul. Kan ada di mahasiswa ini. Bagaimana pendapatnya nih, Pak? Jadi itu memang sangat bergantung juga dari kami sebenarnya, dari pengajar langsung, Pak, karena memang kami yang setiap hari ketemu dengan mahasiswa, jadi memang di sela biasa mengajar kami sisipkan juga motivasi di situ. Jadi memang mahasiswa yang butuh banyak dorongan, Pak. Kalau dari kami sendiri karena memang terkait juga dengan mungkin masalah mental, masalah kemampuan itu berbeda-beda. Dan juga mahasiswa yang istilahnya bisa dibilang masih dalam tingkatan labil, kadang mungkin ini bisa jadi jauh turun ke bawah, itu memang masih perlu kami terus untuk support, dan insya Allah kami akan terus berikan motivasi. Iya, kan memang dari sisi berbagai dilematis kita kan juga berhadapan dengan mahasiswa ini, bahwa mereka kadang-kadang punya prinsip bukan cuma kampus merdeka, kami adalah mahasiswa merdeka. Ini agak sulit agak sulit untuk mengontrol teman-teman ada mahasiswa seperti ini. Nah, bagaimana dengan orang tua? Apakah ada juga misalnya bagaimana komunikasi antara fakultas dengan orang tua ini, kampus ini dengan orang tua maksudnya? Jadi memang hubungan antara kalau kampus dengan orang tua itu terkait riwayat, perlu tidak misalnya ITH ini juga melihat riwayat dari anak ini, perlu tidak seperti itu, Pak, kira-kira?
riwayat dari si segi anak ini, ya dari sisi Ya. psikologisnya, dari sisi ini. biasa Pak, kalau misalnya ada anak yang memang berbeda ini karakter dari Iya. teman-temannya yang menurut kita untuk Iya. sebagai pengajar yang maksudnya lain daripada ini ada sebuah tindakan yang artinya tidak Iya. itu biasa kita selidiki dan memang kita tinjau Iya, terkait dengan anak tersebut. Udah penilaian khusus ya. Ya betul. Berarti kalau begitu suatu waktu juga kita harus memanggil orang tua untuk berdiskusi Ya, dengan anak iya ini. Pak, betul. Karena memang Iya. juga biasa anak-anak ini artinya bisa dibilang dia terlepas dari orang tuanya. Iya. Walaupun misalnya dengan orang tuanya tinggal, tapi ketika dia tidak di luar rumah, dia tidak diketahui lagi Iya, tindakannya iya. seperti itu. Iya. Iya. Baik, terkait dengan visi misi dari TH ini kan cukup luar biasa. Nah, kita berharap sih kampus ini bisa menjadi mercusuar ya, paling tidak bisa menjadi rujukan untuk orang tua agar anaknya ke depan ini bisa memiliki skill. Karena saya yakin ke depan ini dunia akan melihat skill seseorang, bukan melihat dari latar belakang formalitas ijazah misalnya, mohon maaf seperti itu. Nah, sejauh mana sekarang ini untuk pengembangan untuk mempromosikan ITH ini kepada masyarakat? Berarti ini kan menerima mahasiswa dari berbagai daerah ya, mungkin bahkan luar negeri juga seperti itu, Pak. Bagaimana nih, Pak? Ya, jadi kami memang mempersiapkan beberapa strategi untuk yang promosi Pak. Jadi memang target kita sebenarnya Pak untuk penerimaan mahasiswa ini sebenarnya dikhususkan untuk yang berdomisili yang apa istilah aja Tamparang ya, sekitar sini ya, karena sayang juga kalau misalnya nanti orang-orang ITH nanti kebanyakan yang dari luar sedangkan dari sini yang kurang ya. Ya, jadi kami memang mengkhususkan untuk yang daerah sini untuk bisa ikut mendaftar. Adapun yang dari luar itu sangat terbuka juga untuk bisa mendaftar Pak ya, karena nanti juga dari segi ujian atau apa itu bisa dilaksanakan secara daring. Jadi kalau ada yang dari luar sangat kemungkinan untuk bisa melakukan secara daring juga ujiannya. Iya. Tanpa harus ke ITH sendiri. Baik, sekitar diskusi ini Pak Alpian dan Pak Dokter, bahwa kemarin kita buka internet, ternyata masyarakat Indonesia atau Indonesia itu memiliki IQ yang cukup tinggi juga. Rata-rata ya. Berarti ini merupakan peluang Indonesia ke depannya akan bisa lebih maju dari sisi teknologi. Baik, di samping telepon juga kita menerima masukan, pertanyaan atau saran dari PNP kami. Silakan Bang Dimas, mungkin ada pertanyaan dari PNP kita yang masuk. Ya, terkait tadi pernyataannya Pak Alpian ini, kalau untuk formulasi antara mahasiswa baru di ITH dan Parepare dengan luar Parepare ada perbandingannya Pak untuk penerimaan di ITH berapa persentase berapa persen dari orang Parepare, berapa persen atau orang luar seperti itu? Maksudnya ada persentase mahasiswa ya mahasiswanya. Kalau ada targetnya? Belum Pak. Maksudnya kami tidak target seperti itu Pak. Tidak ada target. Siapapun kalau siapapun nih, misalnya dalam artian kami lebih lebih harapkan untuk yang ke person-person yang berminat. Betul kepada prioritas kita tidak serahkan kita beri kesempatan seluruhnya ke masyarakat Indonesia, ke bangsa Indonesia. Tapi berdasarkan pengalaman tahun lalu itu hampir 90% mahasiswa kita itu berasal dari Hajat Tamparan dan sekitarnya. Dan tahun ini pun juga dari komposisi yang sudah ada kami terima pendaftarnya itu sudah melebihi 85%. Jadi masih mayoritas pada daerah Hajat Tamparan, dan itu sudah melalui seleksi nasional berbasis prestasi dan berbasis tes. Hampir kami katakan itu hampir 90% berasal dari Hajat Tamparan. Iya, berarti prioritas di samping karena dekat juga dari sisi fasilitas kan agak lebih termudahkan. Mungkin bukan karena prioritas Pak, karena mungkin dari sisi domisili yang lebih dapat diakses, dan kami juga itu dari 135 mahasiswa untuk seleksi prestasi jalur undangan itu yang mendaftar cuma 106 Pak. Ada 29 yang tidak daftar, dan rata-rata mereka bertanya tentang biaya hidup tinggal di Parepare, bagaimana mengakses ke sana, bagaimana fasilitas transportasi dan sebagainya. Dan mungkin karena pertimbangan itu belum terlalu, kita kota Parepare kan belum terlalu dikenal di Indonesia, terutama bagaimana akses dan sebagainya. Nah, mungkin nanti insya Allah tahun depan kita bikin satu terobosan sendiri untuk promosi bagaimana memfasilitasi calon mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima itu untuk tidak khawatir kalau dia tinggal di Parepare.
seperti itu Pak. Dan itu kami luput untuk ini dan kami bekerja sama dengan beberapa pemilik rumah kontrakan di sekitar kampus itu, dan alhamdulillah mereka merespon. Dan mungkin nanti tahapan berikutnya nanti untuk tahun depan seleksi nasional kami akan sampaikan bahwa seperti ini biaya hidup di Parepare. Dan satu hal yang sangat menarik kan ini, Parepare kan biaya hidup lumayan murah, cukup murah Pak. 13.000 atau 11.000 bisa bisa bertahan satu hari kan. Dan kemudian kotanya aman Pak, aman dan nyaman. Kondusif, sangat kondusif. Sangat kondusif karena dari warga yang majemuk itu ternyata ini kriminal itu sangat sedikit sekali. Itu pun juga misalnya saya kadang perhatikan itu mahasiswa saya yang bawa motor ke kampus, itu kuncinya dilupa di motor, atau helmnya ditaruh di serampangan, itu tidak ada yang hilang. Mudah-mudahan budaya Jepang bisa ada di Parepare ini. Insya Allah. Dan itu satu hal ini yang sangat membedakan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan secara khusus dan secara umum se-Indonesia. Itu kalau di kampus-kampus Makassar itu ada lupa seperti itu sudah innalillahi. Nggak ada kuncinya saja karena bisa raib. Tidak ada kuncinya saya tidak. Itu Pak. Dan itu kami harus minimal tahun depan kita bikin formulasi yang sebaik mungkin untuk promosinya mengarah ke situasi kota Parepare. Sedangkan untuk Institut Teknologi B.J. Habibie itu sudah lumayan meskipun baru setahun itu sudah dikenal dengan baik karena dari pendaftar yang ada itu sudah banyak dari Sumatera, dari Jawa bahkan dan sebagainya. Seperti itu Pak. Tapi untuk saat ini Pak Dokter sudah belum disiapkan asrama ya? Belum Pak. Nanti di kampus utama itu Pak. Kampus utama kita kan nanti ada di Lemoe. Di Lemoe. Di situ nanti tahun 2025 menurut perencanaannya akan segera dibangun. Karena kalau kampus 1-2 itu kan ini pembelajaran. Untuk pembelajaran dan juga untuk peningkatan kapasitas dan pengabdian pada masyarakat. Jadi kita punya rencana di kampus 2 itu nanti kan kampus 2 bekas Gedung Pemuda nanti akan dibangun tower yang sekitar 7 lantai untuk pengabdian pada masyarakat, terutama peningkatan daya saing UMKM di Kota Parepare, karena kami perhatikan itu UMKM yang menghidupi jasa UMKM itu luar biasa di Kota Parepare. Lebih 50% persentasenya memang untuk UMKM di Parepare cukup besar. Dan sebenarnya UMKM itu lebih bagus Pak, karena kalau di Jepang sendiri kan sebenarnya kalau kita bertanya seberapa banyak industri menengah ke atas di Jepang, itu jawabannya 1% Pak. 1%. Jadi Toyota, Honda itu yang industri besar yang khusus. Sedangkan selebihnya itu 90% adalah UMKM. UMKM semua. Jadi misalnya kita bikin kereta ballet train itu yang bikin rodanya itu bukan perusahaan JR. Bukan besar. Bukan besar. Itu di bawah rumah Pak. Di bawah rumah. Home industry. Jadi itu sangat tipikal sekali di Jepang itu industri pembuat roda ban Shinkansen, terus baut-baut itu dibuat semua dalam rumah. Serpat kecil ya. Tapi di bawah rumah itu mesinnya canggih Pak. Mesinnya canggih. Tapi memang fokus pada satu bidang, misalnya untuk bodi tertentu dan sebagainya. Dan mungkin itu bisa digalakkan di sini, kita mau coba terapkan, tetapi itu kan butuh persiapan, ada peta jalan yang mesti kita lakukan bersama dan sebagainya. Dan tentunya dengan dukungan berbagai pihak, kita berharap ini kedepannya juga TH memiliki fasilitas yang cukup lengkap ya. Termasuk fasilitasnya dari binanya Pak Alfian, bahwa ke depan juga mungkin ada kos khusus ya, misalnya apakah rusun kampus ya, seperti itu Pak ya. Tadi terkait tentang streaming pembinaan mahasiswa di TH, kita nanti akan bagi berdasarkan bakat dan keinginan mahasiswa. Dan itu kita sudah punya alat monitoring, suprastruktur, maksudnya dalam hal ini dokumen menyangkut ini. Jadi misalnya tidak semua mahasiswa nanti itu kan pintar-pintar dan rencana mau jadi dosen atau rencana jadi pakar, itu kan tidak semuanya. Ada beberapa diantaranya mungkin jadi pengusaha. Ada beberapa di antara mau jadi bergabung di komunitas industri, ada yang mau jadi pegawai dan sebagainya. Jadi kami biasanya kasih tracing ke minatnya itu berdasarkan mata kuliah yang baik praktikal
yang berinteraksi langsung dengan kurikulum dan juga ekstrakurikuler. Jadi contohnya seperti ini Pak, kita setelah mahasiswa tamat dan selesai ujian akhir semester, kita bersama dengan BPN, Badan Pertanahan Nasional, Nasional wilayah Parepare itu kita akan adakan PKL, praktek kerja lapang untuk mahasiswa kami. Itu tujuannya untuk mendeteksi yang mana punya passion atau punya keinginan untuk dalam bidang pemetaan tanah ya, pemetaan tanah dan pengukurannya dan sebagainya. Dan itu insya Allah kita akan laksanakan setelah pas UASIM 2 minggu depan Pak. Dan banyak lagi metode yang lain, seperti misalnya kita buatkan nanti honor class atau kelas unggulan yang untuk yang punya IP bagus dan punya hard skill bagus maksudnya di sini, dan kita ingin ditunjang oleh soft skill sehingga bisa berkomunikasi dengan profesor di luar negeri, sehingga kesempatan untuk lanjut studi juga bisa ini. Dan begitu dan seterusnya. Jadi kita punya streaming ada 4 kalau tidak salah, saya juga lupa terus. Ini jadi nanti ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi staf ahli dan sebagainya. Iya. Mungkin juga ada terbuka terkait dengan pertukaran pelajar antar negara. Ya, kalau itu ini kita sudah dapat dukungan Pak. Jadi sekali lagi kita tetap menahan diri ini. Untuk pertukaran pelajar itu dengan universitas di Jepang itu sudah oke. Dengan Habibie Center kami kemarin berdiskusi dengan Pak Ilham itu, beliau siap membantu untuk di Jerman dan di Turki. Dan juga kemarin kita sepakat akan membuka program studi teknik dirgantara Pak, negara. Jadi biar ciri khasnya Habibie itu ada. Mungkin tahun ini kita belum bisa buka, mungkin tahun depan insya Allah teknik dirgantara itu akan segera. Kamu lebih suka dengar radio atau aplikasi streaming musik? Kalau saya sih lebih senang dengar radio ya, karena lebih ada human touch-nya. Terus ada penyiarnya yang menghibur dan ngasih banyak info penting di dalamnya. Lagunya juga bisa diatur langsung kok sama musik direkturnya. Otomatis library lagunya udah lebih banyak dan komplit. Dan pelayanan dan operasional daripada ini. Tetapi kalau untuk pembuatan pesawat mungkin belum sampai ke sana Pak. Iya, kan ada PT Dirgantara Indonesia. Masih di bawah binaan Pak Habibie. Baik. Ada lagi pertanyaan. Tugas saya membaca pertanyaan di fanpage ini Pak. Mungkin ke Pak Alpian. Apakah bisa ditinjau ulang pembayaran UKT mahasiswa untuk diturunkan bila orang tuanya sudah pensiun? Ini terkait kurang mampu. Itu bidang saya itu Pak. Ya, jadi sangat ada beberapa mahasiswa kami itu yang sudah orang tuanya pensiun, orang tuanya meninggal, sakit, ada yang kena stroke dan ingin direvisi UKT-nya, itu sudah kita lakukan. Dan itu UKT itu bisa berubah tergantung dari kondisi ekonomi. Jadi kemarin itu ada berapa itu lumayan banyak Pak datang ke kami minta dokumennya yang lengkap, surat pensiunnya kalau bagian pensiun, terus kemudian surat meninggal dari orang tuanya, kebetulan ada yang meninggal, kemudian ada yang tidak mampu, dan yang tidak mampu pun juga biasanya kami tetapkan karena ini ada persyaratan yang harus dipenuhi, tetapi pembayarannya kita lakukan semacam beasiswa satu kali terima. Seperti itu Pak. Berarti ada perlakuan khusus untuk perubahan UKT. Betul, karena mengingat mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan kewajiban dan tugas dari negara ya Pak Dokter. Jadi jawaban Pak Dokter itu menjawab pertanyaan di sini juga luar biasa. Mau nanya, apakah ada beasiswa untuk mahasiswanya? Beasiswa apa saja Pak yang ada sekarang atau mungkin ke depan akan diusahakan? Seperti yang kami sampaikan, beasiswa KIP kuliah itu tersedia bagi seluruh perguruan tinggi negeri. Prosesnya itu ada 2 jenis, ada satu mendaftar langsung untuk nyambung dari KIP sekolah menjadi KIP kuliah boleh, atau memulai dari awal KIP kuliah pendaftaran silahkan. Nah, karena ITH sudah ada pilihan di situ, jadi sebaiknya ini mahasiswa yang mendaftar Pak, karena dari semua kasus yang ada kelihatannya mahasiswa yang mendaftar dan memasukkan nama kampusnya itu jauh lebih besar peluangnya dibanding kolektif dari perguruan tinggi. Dan untuk beasiswa yang lain itu banyak, itu termasuk beasiswa KALA dan sebagainya, itu ada beberapa, mungkin sekitar 2 kalau tidak salah mahasiswa kami dapat. Dan kami punya MOU juga dengan KALA Group, jadi insya Allah bisa difasilitasi oleh mereka. Oh iya, Pak, hampir lupa nih titipan pertanyaan tadi, ada bagaimana prosedurnya, mungkin Pak Alpian bisa jawab atau Pak Dokter, terkait dengan misalnya dia mau pindah nih dari perguruan lain, dia mau pindah ke situ, bagaimana prosedurnya itu? Kemudian
batas usia ada tidak? Karena ada beberapa yang tamat kemudian menganggur beberapa tahun kemudian mau lanjut. Ya itu kebijakan bidang akademik Pak. Jadi tidak bisa transfer ke mahasiswa dari perguruan tinggi swasta ke negeri, itu pertama yang harus kita sampaikan. Kemudian perguruan tinggi negeri pun juga itu harus sejenis atau di atas levelnya. Jadi misalnya perguruan tinggi negeri yang dengan status akreditasi unggul, nah itu boleh. Tapi prosesnya masih agak lebih rumit karena itu kan kita kan dibatasi oleh status perguruan tinggi negeri Pak. Dan yang boleh pindah, yang boleh mendaftar untuk masuk sebagai ikut seleksi pun juga itu terbatas sekali. Jadi hanya 3 tahun pertama, jadi angkatan 2021, 2022, 2023 yang boleh mendaftar. Untuk tipe C ada kan paket C ya. Paket C itu untuk seleksi mandiri kita tidak terima karena itu agak ribet urusannya di kementerian. Tetapi untuk seleksi nasional kelihatannya boleh mereka seperti itu. Jadi kita dikekang oleh regulasi sebagai status perguruan tinggi negeri. Berarti cukup ketat juga. Ini kan menyangkut output yang baik adalah bagaimana inputnya yang baik. Ketika inputnya baik, insya Allah akan menghasilkan output yang baik ya Pak Alvin ya. Iya. Baik Mas Edah, Mas pertanyaan silakan. Terus kalau untuk jurusan sendiri Pak yang menjadi jurusan favorit ini andalan maksudnya ya. Outputnya apa saja? Dan yang mana yang paling banyak diminati? Kan sebenarnya kita mau kuliah untuk outputnya kemana? Jangan sampai selesai kuliah ijazah digantung. Terima kasih. Jadi kalau dibilang mungkin dari segi jumlah mahasiswa Pak ya, yang kemarin itu yang terbanyak di prodi ilmu komputer. Jadi ilmu komputer ini sebenarnya satu rumpun dengan teknik informatika. Ya, cuma ada perbedaan nomenklatur. Jadi untuk yang prodi yang baru buka itu dinamakan ilmu komputer, tapi dia sejenis dengan teknik informatika. Begitupun dengan kurikulum yang ada di dalamnya. Jadi itu merupakan yang saat ini memang lagi ngetren. Kemudian juga ada sistem informasi. Ya, sistem informasi juga itu tidak jauh lebih keren dari ilmu komputer sendiri karena memang mahasiswa-mahasiswa itu memang sangat aktif dan istilahnya antusias dalam pembelajaran. Kemudian juga dari segi output juga sangat bisa mereka nanti untuk bisa mengeksplor dirinya untuk bisa masuk ke berbagai bidang karena memang jurusan IT kalau kita bahas sekarang semua hampir berbagai bidang aspek itu pasti membutuhkan IT. Kalau bisa dibilang jadi memang mahasiswa yang masuk dalam jurusan IT itu istilahnya tidak perlu ragu, tidak perlu risau karena memang lulusan IT itu akan terserap ke berbagai aspek bidang karena memang itu kebutuhan kebutuhan dia akan mendatang. Betul ya. Dia bisa mandiri, dia bisa join, dia bisa bermitra dengan orang lain dan lain sebagainya seperti itu Pak. Iya, dan harapan kita adalah bagaimana dia bisa mandiri seperti penjelasan Pak Dokter tadi bahwa di Jepang itu home industry. Berarti ini kemandirian dari masing-masing individu yang membuka usaha di rumahnya masing-masing Pak. Dokternya seperti itu. Iya, baik. Masih ada Pak Yos? Ya, saya kembali ke sarana asrama ini Pak. Ini kan penting juga. Apakah asrama atau asmara? Untuk target ke depan. Kalau saat ini kan teman-teman yang kuliah di sini masih kontrak. Pertanyaan pertama mungkin adakah subsidi dari kampus? Terus yang kedua target ITH ke depan berapa tahun untuk asrama itu untuk mahasiswa ini kan penting juga. Karena menyangkut biaya juga di sini. Iya, tunjangan maksudnya nih, tunjangan mahasiswa ya. Jadi ada plus minusnya sebenarnya. Plusnya kalau umpamanya misalnya kita tidak sediakan asmara, asmara. Karena ITH kan Habibie ini kan identik dengan kasih sayang. Ya, kita punya karakter atau keunikan daripada perguruan tinggi itu kita berbasis cinta semesta Pak. Cinta semesta itu artinya cinta bukan sesama manusia saja, secara alam dan secara hamdulillah juga dan seterusnya. Untuk asrama menyangkut tentang asrama mahasiswa atau Ramsis atau Rusunah untuk mahasiswa mungkin nanti kita baru mulai tahun 2025 Pak ya. Dan untuk saat ini itu kami bekerja sama dengan beberapa warga yang punya rumah yang siap dikontrakkan dan itu kelihatannya sangat baik sekali untuk warga Parepare sendiri
Itu kemarin ada 3 yang owner punya rumah itu bisa mereka siap menampung beberapa mahasiswa kami sebelum mereka datang. Dan kami mengajak kepada pemilik lahan misalnya terutama di sekitar kampus ITH yang gedung kampus 1 dan juga di kampus 2 yang di dekat gedung pemuda untuk bisa bekerja sama dengan kami untuk memberikan fasilitas atau layanan, dan itu insya Allah menguntungkan bagi masyarakat Parepare sendiri karena dampak ekonomi. Dan itulah plusnya, dan minusnya itu mungkin karena bukan dikelola langsung oleh ITH, tetapi melalui kerjasama kelihatannya kita bisa lakukan. Iya betul, dan ini sangat penting keterkaitannya pengawasan terhadap mahasiswa apabila terkait bagaimana pihak kampus dengan asrama tadi ini bisa terpantau, terkontrol dengan karakter mahasiswa. Itu mahasiswa sekarang rata-rata tinggalnya di sekitar situ, sekitar daerah DPRD itu, seperti itu, dan baik mahasiswa dari Pinrang juga mereka tinggal di sana, dan biasanya hari Sabtu baru mereka pulang kembali ke kampungnya. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Pak Bursam. Mohon penjelasan tentang prodi matematika hubungannya dengan teknologi dan kedepannya. Itu saya S1 matematika Pak, S1 matematika, dan itu sangat matematika itu dasar. Nanti untuk dari sisi IT kita fokusnya nanti di modeling dan simulasi. Jadi mereka kalau penekanannya ilmu komputer itu pada level komputasi atau komputer implementasi komputer, sedangkan di matematik itu lebih mendasar Pak, dan mereka tinjau permasalahan yang ada, kemudian mereka modelkan berdasarkan situasi yang nyata, kemudian nanti setelah itu dibuat simulasi apakah sesuai dengan dengan keadaan yang sebenarnya, itu kemudian nanti model tersebut di-deploy. Kalau istilah di-deploy itu di IT kan Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau dikatakan favorit itu matematika juga favorit, ilmu komputer juga favorit, dan sistem informasi juga favorit, dan trennya juga mereka meningkat. Seperti itu Pak. Jadi kalau saya itu bersama teman-teman yang di bidang komputasi melihat persoalan itu yang ada di kepala model dulu Pak. Model itu model matematik. Model matematik. Karena kalau sudah ada modelnya dan sudah sesuai dengan prototipe dibuat itu, disimulasikan itu sudah mirip dengan kenyataan, itu berarti siap untuk dikomputasikan. Tapi dari satu sisi kalau misalnya dari sisi informatika atau ilmu komputer, karena kebetulan saya juga bidangnya di computer science, itu pendekatannya berbeda Pak. Jadi kalau ada masalah rumit, kita lihat gejalanya mirip dari faktor algoritma yang bagaimana, itu kita implementasi, kemudian keluar hasilnya, nanti urusan matematikanya di belakang. Seperti itu. Kan sebenarnya Pak Dokter, dari semua aspek kehidupan tidak lepas dari matematika. Tidak lepas dari matematika. Bahkan ada istilah di kita di Parepare, kali-kali nggak sih? Matematika dan juga transformasi digital Pak. Karena segala sesuatu sekarang sudah berbasis digital, apalagi online. Itu mau tidak mau juga butuh bidang yang sangat tren sekarang, yaitu IT, khususnya bidang informatika dan sistem informasi. Sistem informasi juga ngetren Pak. Ngetrennya bagaimana, yaitu selama ini kalau informatika dan matematik itu memproduksi teknologinya. Nah, bagaimana teknologi itu bisa diintegrasi berdasarkan organisasi, people, masyarakat di sekitarnya, dan bagaimana prediksi untuk perkembangannya, dan itu bidang sistem informasi yang menggeluti dalam aspek tersebut Pak. Jadi kalau sistem informasi itu ada organisasi, ada teknologi IT Pak ada organisasi atau institusi yang ada di dalamnya terdiri dari beberapa orang. Bagaimana mengatur itu, tata kelolanya, manajemennya dan sebagainya. Kita nyaris punya banyak aplikasi, tetapi tidak bisa disinergikan dan tidak bisa dioperasionalkan dengan baik. Nah, itu CIO atau Chief of Information Officer itu
biasanya berasal dari mahasiswa alumni sistem informasi. Iya. Seperti itu. Ya, dan mungkin masyarakat perlu tahu bahwa sukses tidak kita mencapai visi ini kan berdasarkan bagaimana kalkulasi atau matematikanya. Iya. Jika kalau benar, soalnya kita bisa mencapai visi, bukan begitu Pak Dokter? Iya, betul sekali. Iya. Berarti matematika merupakan hal penting dalam kehidupan. Kita tidak akan bisa mencapai apa yang biar menjadi impian kita, bisa visi misi kita ketika kita salah hitung. Iya, betul. Siap. Iya. Baik, silakan Mas Yana. Iya, sementara itu. Iya. Baik, kita ke Pak Alfian lagi nih terkait dengan kesiapan dari. Ada sekarang ini tenggang waktu untuk penerimaan mahasiswa sampai kapan ini? 25 Juni. 25 Juni. Ya, ini untuk jalur yang UTBK. Iya. Setelah nanti UTBK ini kami akan buka juga yang jalur POSK. Iya. Prestasi olahraga, seni dan ini. Ya, itu nanti akan dibuka setelah jalur UTBK ini. Iya. Iya. Jadi tanggal 25 ini sudah tertutup semua pendaftaran yang ada di TH, Pak. Iya. Maksudnya yang jalur UTBK seleksi mandiri, Pak. Itu nanti. Boleh jadi kita Iya. buka kalau umpamanya misalnya ada jadi kita menunggu SK operasional, Pak. Iya. Jadi kalau begitu ada jalur SK pendirian penyelenggaraan program studi yang baru kita terima dan masih kami anggap masih bisa merekrut sebelum ujian kuliah dimulai, kita buka lagi, Pak. Kalau untuk jurusan yang baru. Ya, program studi baru itu enaknya karena bisa mandiri dan kita melaporkan secara formal ke Dikti itu insya Allah bisa kita lakukan. Ada pertanyaan ulang dari yang tadi. Kan dia sudah kuliah di sana selama 1 semester. Berarti dia harus berhenti dulu di sana kemudian mendaftar bisa, Pak ya? Mau mendaftar ke UTH ya? Iya, seperti itu, Pak. Jadi dia harus. Bisa itu, Pak ya? Iya, bisa jalur mandiri kan bisa. Mandiri. Iya. Kan dia kemarin kuliah di perguruan lain gitu. Iya. 1 semester, terus mungkin sudah 1 tahun dia mau berhenti masuk ke ini akan tertarik tadi sama penjelasannya Pak Alfian. Itu berarti harus ujian ikut ujian ini yang jalur mandiri. Masih ada harapan ya. Iya, boleh. Iya. Baik, selain dari itu Pak Alfian terkait dengan sistem promosi yang dilakukan di ITH ini agar ITH ini bisa lebih meluas dikenal di masyarakat, bahkan mungkin targetnya bukan hanya di Indonesia. Ada seperti apa ini Pak? Ya, jadi kami juga lagi mempersiapkan strategi-strategi tersebut. Jadi memang ada divisi untuk yang bagian promosi juga. Itu nanti kami memanfaatkan seluruh media sosial. Sudah ada fanspage dari Instagram, Facebook, bisa YouTube juga. Pak? Ya. Bisa disebutkan fanpage-nya. Oh, kalau di Instagram ada PMB, cari-cari PMB ITH. Kemudian kalau di di Facebook Institut Teknologi B.J. Habibie, sama juga dengan yang di YouTube juga, sama dengan di TikTok juga. Ternyata TikTok juga sudah kami ini karena memang lagi kesit trennya. Iya, betul. Iya, lagi kesit trennya. Pak yang resminya sebenarnya ITH atau ITBH ini? Karena di masyarakat ini kan masih ekspansi juga. Yang mana sebenarnya? ITH, Pak. ITH. Iya, Institut ITH. Teknologi B.J. Habibie. Iya, walaupun sebenarnya Institut Teknologi B.J. Habibie, tapi singkatannya itu ITH. ITH ya. Iya. Kan ada 2 kampus ini, Pak. Yang mana sebenarnya ditempati untuk mendaftar ini? Untuk sementara yang di bekas gedung DPR, Pak. DPR, Betul ya. Nah, untuk online sendiri situsnya ini, Pak? Situsnya pmb.ith.ac.id. Ya. Online, Pak. Online ya. Online. Cuma karena misalnya ada kesulitan kendala silakan datang. Silakan datang. Dan itu online mulai dari itu seperti tadi pmb.ith.ac.id. Itu begitu diakses langsung ketahuan 3 jalur masuk itu, Pak, seleksi nasional dan seleksi mandiri yang sekarang berlangsung. Kalau mau lagi lebih spesifik ke seleksi mandiri ada sm-utbk.ith.ac.id. Itu bisa langsung masuk ke situs tersebut untuk mendaftar. Jadi mendaftarnya online, Pak. Online dan sangat simpel. Cuma ditanya terus foto, selesai itu sudah langsung. Cukup mudah ya. Cukup mudah karena nanti pada saat sudah jadi calon mahasiswa baru kita lengkapi dokumennya, verifikasi kembali. Sudah online semua. Iya, jadi kalau ke kampus pun juga nanti datanya diminta kemudian diinputkan secara online. Biasanya kalau ada masalah baru ke kampus bertanya. Iya. Baik, masih ada apa nih Mas? Berarti dari kita closing statement ini Pak terkait dengan ITH.
Ini closing statement kita untuk dialog hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan jika masih ada pertanyaan melalui PMP kami atau ya kami akan teruskan ke linknya Pak Alfian dan Pak Dokter. Baik, silakan statement terakhir untuk penerimaan atau keberadaan ITH ini Pak Alfian ya. Ya, jadi saat ini masih terbuka untuk jalur mandiri. Silahkan bagi Ihsan sahabat-sahabat semua yang masih mau mendaftar, silahkan, masih terbuka kesempatan untuk jalur mandiri ini sampai tanggal 25. Saat ini masih ada 4 prodi, ilmu komputer, sistem informasi, matematika, dan teknologi pangan. Dan nanti akan dibuka lagi jurusan-jurusan yang baru jika SK atau izin operasional sudah terbit. Dalam waktu dekat ini insya Allah akan terbuka lagi. Jadi ditunggu saja info terbarunya. Jangan lupa di follow untuk Instagramnya PMB ITH. Kemudian juga ada TikTok, ada Facepack di Facebook, dan juga di YouTube-nya. Itu saja mungkin dari saya. Baik, sukses buat Pak Alfian. Mudah-mudahan ini akan lebih banyak lagi yang berminat, dan semakin banyak berminat Pak Alfian semakin pusing nanti mengurus mahasiswa. Silakan Pak Dokter. Ya. Oh iya, makasih banyak. Jadi Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie atau ITH ini adalah perguruan tinggi negeri dan institut teknologi negeri yang ada di Indonesia bagian timur. Dan untuk institut teknologi negeri yang lain nanti untuk Pulau Sulawesi itu sudah tidak ada Pak, karena di peraturan presiden Perpres 152 tahun 2014 itu di klausanya menyatakan bahwa sebagai perguruan institut teknologi negeri yang ada di Sulawesi. Jadi tidak ada yang lain nanti Pak, dan itu suatu hal yang sangat membanggakan bagi kita. Sehingga mungkin tahap awal kita belum seperti biasa lah Pak. Untuk tahap awal mungkin masih susah transformasi atau kepercayaan yang belum yakin. Sama dengan tahun lalu Pak, waktu kita promosi betul-betul ITH akan terselenggara itu susah, banyak sekali yang tidak percaya itu. Banyak tantangan. Setelah berinteraksi dengan teman-teman di media sosial, di media radio juga, tempo hari kami dengar diskusi dan sebagainya. Makanya Pak Rektor itu sangat concern sekali dengan Radio Mesra, karena Radio Mesra satu-satunya yang membuka dialog antara masyarakat dengan pengelolanya menyangkut tentang Institut Teknologi Habibie. Nanti itu akan terasa nanti dampaknya itu pada mungkin 3 atau 4 tahun setelah angkatan pertama Pak. Nah itu karena ada sesuatu yang berubah dari mahasiswa yang awalnya dari kampung misalnya dan belum mengenal teknologi informasi atau belum mengenal bagaimana aspek matematis daripada model yang sudah dijabarkan secara matematik, dan itu nanti baru terasa biasanya setelah 3 tahun Pak atau 2 tahun. Itu sama gejalanya waktu kami membuka program studi baru juga di Unhas itu seperti itu, susah sekali. Begitu pas dia mengerti bahwa ini jalan saya untuk sekolah ke luar negeri, ke Jepang itu terbuka, itu baru dia sadari bilang, ternyata selama ini kita banyak akhirnya itu ingin mengulang mata kuliahnya, tapi kita bilang kita mau secara matrikulasi Anda masuk bersamaan, keluar juga harus bersamaan, supaya tidak ada waktu untuk pengembangan diri. Dan insyaallah ITH akan menuju ke arah sana Pak, insyaallah. Dan kami cukup percaya diri untuk masalah pengembangan sumber daya manusia, terutama kapasitas dan kualifikasi dari keilmuannya. Jadi nanti bukan sekedar menerima ijazah saja Pak, tapi mereka nanti punya portofolio yang didukung oleh sertifikasi tertentu, dan itu masih susah untuk dimengerti oleh masyarakat kita sekarang. Tapi lambat laun nanti akan sudah mengerti bahwa dari jalur profesionalisme itu punya pengakuan yang berbeda dengan jalur akademik. Nah itu juga kita akan kita lihat saja perkembangannya nanti Pak. Dan menariknya dari seorang pendidik itu di situ Pak. Apalagi kalau sudah di acara yang sama, dulu masih kanak-kanak mereka cara bicara yang kita arahkan, begitu 3 tahun kemudian jadi 4 tahun kemudian dia jadi manajer di perusahaan, itu cara bicaranya jauh melampaui daripada gurunya itu kan. Itu sangat terasa sekali. Benar. Dan mau tidak mau kita perlu sadari bahwa bukan hal yang mudah untuk proses pendidikan yang harus kita lakukan ini. Dan kita juga harus sadar bahwa bukan hanya tugas perguruan tinggi kalau pendidikan betul sekali. Media, radio, masyarakat, dan semuanya harus turut mendukung Pak. 10 tahun depan nanti, kemudian kan nanti kita
kita sudah pensiun semua Pak ya. Dan yang menyokong kita itu adalah generasi muda yang anak-anak sekarang lanjut kuliah. Jadi kita punya kesadaran yang nyata untuk tentang itu, dan mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan untuk bangsa kita lebih baik. Baik, sukses Pak Dokter, sukses Pak Alfian, sukses buat kita semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan ini bukan dialog terakhir, kita akan masih banyak melakukan interaksi nanti terhadap kampus. Itu kerjasama harus kita lanjutkan. Ini adalah kebersamaan kita bagaimana membangun anak negeri, membangun bangsa, membangun generasi kita agar kedepannya Indonesia bisa semakin maju, terutama dari bidang teknologi. Silakan Bang Dimas. Baik, terima kasih kehadirannya untuk Pak Dr. Armin Lawi dan juga Pak Alfian Triputra untuk hari ini. Sangat luar biasa sekali informasinya, dan Insan Mesra. Di luar dari dialog ini, kalaupun misalnya ada pertanyaan seputar ITH, Anda bisa kirimkan ke kami di Radio Mesra. Dan diingatkan pula bahwa program ini bisa kembali disimak melalui YouTube Radio Mesra atau mendengarkan Mesra di hari Ahad nanti 18 Juni 2023 di pukul 9 pagi. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi kehadirannya. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinvestasi